Bu Darwita ini, Pak Hasan. Tapi begini Pak Hasan, tadi mungkin bisa saya kerucutkan lagi, ini tadi dikatakan bahwa agen-agen ini atau travel-travel ini semua berkonsorsium. Permasalahannya, apakah ini mempengaruhi bagi-bagi kuota yang ada di Biro Perjalanan atau travel yang menjadi penyelenggara pelaksana haji? Ya. Boleh bisa saya? Iya, silakan Pak Hasan. Ya, ini ada aturannya, baik itu secara syar'i, secara agama, baik itu secara regulasi yang dilakukan oleh kedua negara, yaitu baik negara Indonesia yang di bawah Kementerian Agama, baik itu juga di Saudi di bawah Kementerian Haji. Jadi tidak harus saling gimana prosesnya, tapi yang ada adalah ini jelas-jelas sangat menyakiti kami juga sebagai penyelenggara haji khusus yang resmi. Saya dari tim U bahwa ini bukan anggota PIHK yang pertama, bahwa ini adalah boleh katakan ilegal. Bisa tanya kepada dirutnya, bisa tanya kepada penyelenggaranya yang hadir, bahwa saya yakin ini bukan yang memiliki izin resmi. Yang kedua, tidak ada spekulasi visa itu diinformasikan oleh penyelenggara, oh ini keluar, oh ini nggak keluar, nggak ada proses seperti itu. Karena dari awal ketika mendaftarkan resmi membayar setoran awal 4.000, dia sudah mendapatkan nomor porsi. Setelah mendapatkan nomor porsi, maka setiap jemaah yang sudah terdaftar, dia harus sabar menunggu giliran, karena ini aturan yang diberlakukan first come first serve, yaitu antrian. Kalau memang nomornya sudah masuk, maka setiap travel akan mendapatkan surat dari Kementerian Agama bahwa untuk sesegera mungkin melunasi dengan nomor urutan berapa. Nah, nanti jemaahnya akan mendapatkan informasi secara jelas dari travelnya untuk melunasinya, yaitu dengan paket yang harus disepakati. Kalau memang minimalnya 7.000, berarti setoran keduanya adalah 3.000. Nah, itu kalau paket boleh lebih daripada 7.000, karena itu batasan minimal adalah 7.000. Nah, sekarang adalah ini bukan ONH Plus atau haji khusus yang diselenggarakan oleh tiap-tiap travel agent yang resmi yang di bawah naungan himpuh ataupun asosiasi yang lain, karena ini adalah visa artinya non kuota. Pak Hasan, maaf saya potong. Pak Hasan tadi mengatakan bahwa kalau yang sebagai agen tidak bisa menjelaskan ini diberikan visa atau tidak. Berarti sama sekali tidak menjelaskan bahwa seorang agen ini bisa menjelaskan calon jemaah haji ini mendapatkan visa atau tidak. Kalau seperti kasusnya Pak Ustadz Abu Bakar, PT Klana Travel, apakah juga sama, Pak Hasan? Ya, sama, karena dia harus dapat visa itu bukan informasi, tapi memang ini bisa diproses oleh pemerintah, yaitu oleh Kementerian Agama. Paspornya diserahkan kepada masing-masing travel, dari travelnya bikin rekomendasi surat dan paspornya diserahkan beserta dokumen yang lainnya kepada Depak. Dari Depak akan diinjak, akan dimasukin kepada sistem kepada KDSA, yaitu Kedutaan Saudi Arabia yang ada di Jakarta, sehingga visa itu ditempel. Jadi bukan, oh udah dapat, oh atau belum. Bukan seperti itu. Prosesnya dia kita mengetahui gitu loh. Jadi itu prosesnya. Baik. Pak Abu Bakar, tadi penjelasan dari Pak Hasan bahwa sebenarnya harusnya agen harus sudah tahu ada visa atau tidak bisa menentukan itu. Ya, jadi informasi dari Pak Hasan cukup memberikan kita satu gambaran ya, bahwa ke depan kita harus lebih berhati-hati juga. Tapi status dari Pak Abu Bakar sendiri sekarang menjadi terlihat, mohon maaf nih kasarnya, ilegal begitu Pak Abu Bakar? Kalau dibilang ilegal tidak demikian ya, karena memang kita sebagai pemain dari Biro Umroh Haji pasti saya sudah mengatakan tadi bahwa kita ada konsorsium sama orang-orang yang lebih awal daripada kita ya, perusahaan-perusahaan lain. Ada tantangannya dengan konsorsium? Disebutkan konsorsium itu, pemahaman konsorsium, travel yang memiliki izin haji dengan yang izin haji itu mana daripada konsorsium. Nah sekarang Bapak kan belum punya izin haji ataupun izin umroh, maka tolong disebutkan siapa PIHK penyelenggaranya yang memiliki izin, sehingga pihak pemerintah baik yang berwajib ya bisa memperbaiki lah untuk kedepannya. Ya, bisa disebutkan Pak
konsorsium Iya, sudah? kebetulan memang kita selama ini berkonsorsium juga dengan PT Albayan ya. PT Albayan, ada berapa Pak? Yang dalam konsorsium ada berapa PT di situ? Saya nggak begitu tahu ya. Ada puluhan? Saya nggak begitu tahu karena pastinya saya juga ingin mencoba ya, karena prosesinya kita juga melihat bahwa sebelum-sebelumnya banyak sekali hal-hal yang mereka bisa lakukan kan gitu untuk mempermudah. Nah untuk kita sendiri memang alhamdulillah Pak Anggito dan Pak Hasan itu proses daripada izin haji atau izin umrohnya lagi kita proses. Lagi diproses dalam begitu. proses. Pak Ika ada yang bertanyakan ke Pak Anggito atau ke Pak Hasan? Assalamualaikum Pak Dito. Salam. Ini Pak Dito, saya juga kegagalan 2 kali untuk pergi menunaikan ibadah haji. Sama dengan PT Mulia Nur Madinah. Iya. Malam ini direkturnya itu sebelah rumah saya betul. Baik. Sebelah rumah saya betul, dan itu dia jalankan, ya mungkin ada Iya. inilah. Iya. Saya lihat keadaan kayak gini, saya sekali gagalnya, 2 kali gagalnya. Oke. Pasti ini udah sangat Oke. membahayakan sekali. Baik, baik Kak. Saya ingin ke Pak Anggito sebentar, Pak Anggito. Ini tadi yang di garis bawahi ada konsorsium di antara cukup banyak agen. Dan tadi Pak Abu Bakar juga mengatakan bahwa ada yang senior, ada yang pemula. Ini katanya juga cukup mempengaruhi, tapi kita tidak tahu seperti apa mempengaruhinya. Apakah ada peraturan dalam konsorsium antara agen-agen perjalanan ini, Pak Anggito atau Pak Hasan yang bisa menambahkan? Tapi kita, maaf, jeda dulu Pak. Kita akan sambung lagi setelah pesan berikut. Tetap di Apa Kabarnya sama Akhir Pekan.